Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Rizky dari kelompok E ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bagaimana saya tahu jika ide saya baik atau tidak, atau How do I know if my idea is good or not. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama ialah sebuah ide hanyalah sebuah ide. Baik, seringkali dalam dunia wirausahaan yang cerdas dan jeli, seringkali ini orang-orang sudah bekerja untuk mengimplementasikan ide yang mirip dengan milik kita, dan bahkan mungkin memiliki dana untuk mempercepat kemajuan mereka. Kabar baiknya adalah tidak ada yang benar-benar penting. Tentu jika ada orang yang 100% memiliki ide yang memenuhi kebutuhan di pasar yang mapan, mungkin tidak akan berhasil baik untuk kita, untuk dia maupun kita. Namun dalam kebanyakan kasus, setelah Anda menyempurnakan ide dan membangun bisnis yang sangat berbeda di sekitarnya, Anda masih bisa membuat perusahaan yang sukses. Baik, apa yang maksud dengan model bisnis? Model bisnis ialah ini segalanya kamu lakukan untuk membuat perusahaan yang sukses. Ini termasuk pasar Anda, tentang bagaimana Anda membuat calon pelanggan mengetahui apa yang Anda lakukan, menawarkan bagaimana menjual produk atau layanan Anda, dan pada akhirnya untuk Anda didanai dan tim yang Anda kumpulkan untuk mewujudkan semuanya. Kemudian berikut contoh terkenal dari kekuatan model bisnis yang solid, yaitu Apple terkenal memperkenalkan iPod aslinya 3 tahun setelah pengenalan pemutar musik MP3 oleh berbagai perusahaan lain. Pada saat akhir, ada banyak kompetitor yang bagus, solid, dan harganya murah, apalagi incumbent Sony yang seri pemutar musik Walkman mereka. Namun seiring waktu telah menunjukkan Apple telah sangat sukses di pemutar musik. iPhone tentu saja telah mengambil mantel dari iPod. Bukan fakta bahwa Apple memiliki ide produk yang lebih baik yang membuat mereka menang. Itu adalah model bisnis mereka yang jauh lebih unggul. Kemudian B datang dengan ide awal Anda. Ada banyak cara yang bisa kita temukan. Kita seiring menganggap perusahaan hebat hanya didirikan di atas sebuah ide yang datang pada para pendiri pada saat inspirasi. Terkadang itu terjadi persis seperti itu. Tapi seringkali ide-ide hebat berasal dari proses penemuan sistematis, di mana para pendiri pergi keluar dan temukan ide mereka. Ada banyak cara untuk melakukan ini, tapi ini dia tiga yang sering kita lihat digunakan. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan pribadi, kebutuhan Anda dan orang lain. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, melalui penelitian. Langsung ke kesimpulannya. Dari uraian tersebut, pemakalah menarik kesimpulan sebagai berikut. Terkadang ide-ide hebat berasal dari proses penemuan sistematis, di mana para pendiri pergi keluar dan temukan ide mereka. Tidak perlu menunggu sampai sebuah ide menyentuh Anda. Pergi keluar dan temukan ide untuk mendasarkan perusahaan Anda pada sekarang. Ada banyak cara untuk melakukan ini, tapi ini dia tiga yang sering kita lihat digunakan. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan pribadi. Yang kedua, pelanggan, dan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, dan melalui penelitian. Kemudian kebutuhan pribadi atau gairah adalah ketika Anda atau seseorang yang Anda kenal secara pribadi mengalami masalah, baik di tempat kerja atau dalam beberapa aspek kehidupan sehari-hari, dan Anda ingin sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Kemudian ketika Anda mengembangkan ide
mengembangkan sebuah ide melalui kebutuhan pelanggan, itu berarti Anda berhubungan dengan seseorang atau perusahaan yang menjelaskan masalah kepada Anda, atau Anda menyimpulkan bahwa Anda membutuhkan dari interaksi Anda dengan mereka. Entah mengapa punya ide tentang cara mengatasi masalah yang mereka bagikan dengan Anda, atau Anda datang dengan solusi sendiri. Kemudian cara yang ketiga ialah dapat menyelesaikan ide dengan melalui penelitian, bukan hanya jenis di dalam laboratorium, tapi memanfaatkan semua jalan yang tersedia bagi Anda untuk mengumpulkan informasi dan setiap sumber daya yang Anda akses. Jadi untuk menemukan sebuah ide ada 3 cara ini yang sering digunakan dalam sehari-hari. Yang pertama ialah berdasarkan kebutuhan pribadi, kemudian berdasarkan kebutuhan pelanggan, dan melalui sebuah penelitian. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.